dinamika masyarakat Islam dalam politik kebangsaan yang ada di Indonesia. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin harus benar-benar diyakini oleh para pemeluknya. Yakin ini akan tercermin dalam bentuk perilaku umat Islam yang positif baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat dan termasuk pada alam lingkungannya. Jadi, konsep dasar Islam itu sangat jauh dari perilaku brutal, kemudian ada perilaku teror yang menakutkan. Kemudian konsep dasar inilah yang harus menjadi pegangan setiap insan muslim. Bila ada umat muslim yang brutal, kasar, dan teroris, berarti dia tidak memahami konsep dasar keislaman ini. Indonesia saat ini sudah termasuk negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Hal ini juga berarti Indonesia adalah negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kita harus bangga sejak awal dimulainya sistem pemilihan presiden langsung pada 2004 yang semuanya berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya, Islam merupakan mayoritas penduduk yang ada di Indonesia, sehingga umat Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun politik yang ada di Indonesia, menjadikan politik di Indonesia politik yang damai, politik yang sejahtera, politik yang adil. Lalu, dengan banyaknya mayoritas agama Islam di Indonesia, bisa membuat kita seperti ketika umat Islam dalam keadaan sejahtera, berarti Indonesia dalam keadaan sejahtera. Begitu juga sebaliknya. Nah, adapun dengan tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan itu hanyalah alat, dan politik itu juga bersifat jangka pendek. Kesejahteraan masyarakat, kedamaian, lalu keutuhan umat, keutuhan negara, itu merupakan salah satu dari sifat yang jangka panjang. Tentu saja kita harus mendahulukan segala sesuatu yang bersifat jangka panjang, yang memiliki efek lama daripada politik yang memiliki efek jangka pendek. Bahasa Arab saja menerjemahkan politik sebagai siasat atau siasah, di mana siasat itu sendiri tidak lain adalah cara. Jadi siasat dan cara itu semua adalah alat yang merupakan hal yang masuk dalam jangka pendek. Nah, cara-cara dalam memanfaatkan teknologi pun bisa menjadi konstruktif ataupun bisa menjadi destruktif atau kebalikannya, bergantung pada kandungannya. Banyak sekali yang menyebarkan hoax, banyak sekali yang menyebarkan berita bohong yang dikemas lewat teknologi, yang mana sangat berbahaya apabila dimakan mentah-mentah oleh masyarakat. Teknologi gambar dan suara itu bisa diatur sedemikian rupa, seolah-olah itu merupakan berita yang benar. Nah, tentu saja masyarakat awam itu akan menjadi target di mana bisa menelan mentah-mentah kabar bohong tersebut yang mereka tonton ataupun mereka dengar. Ini sangat destruktif sehingga dapat membahayakan kerukunan dan perdamaian yang ada di Indonesia. Hal ini akan lebih mengerikan lagi apabila penyebaran informasi palsu itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu dan teknologi, dan juga biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki tujuan tertentu, seperti memajukan dari kelompoknya sendiri, tapi dapat merugikan kelompok lainnya. Begitu, terima kasih. Cara-cara dengan memanfaatkan teknologi bisa secara konstruktif atau destruktif bergantung kepada kandungannya. Nah, kandungannya itu berupa hoax atau berita bohong yang dikemas melalui teknologi. Ini sangat berbahaya karena dianggap bukan kebohongan. Nah, teknologi suara, gambar bisa diatur sedemikian rupa seolah-olah seseorang sedang mengatakan sesuatu karena orang melihat video, padahal itu hasil rekayasa teknologi. Nah, tentu masyarakat awam bisa saja menelan mentah-mentah kabar bohong tersebut. Semacam itu telah mereka tonton atau mereka dengar. Nah, ini sangat destruktif serta membahayakan kerukunan dan perdamaian umat di Indonesia. Nah, hal ini lebih mengerikan lagi adalah penyebaran informasi palsu yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu dan teknologi, atau juga beberapa oknum yang memiliki misi tertentu.
Jadi, mereka mereka melakukan ini semata-mata untuk kepentingan kelompoknya sendiri, tapi tidak mementingkan dari efek yang akan diterima oleh kelompok lain. Padahal ujung-ujungnya terjadi kebencian dan saling menyalahkan satu sama lain yang sebenarnya itu sangat merugikan, terutama bagi negara Indonesia sendiri. Karena energi, waktu, dan dana terbuang untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kerugian ini. Indonesia memiliki keragaman budaya, ras, dan suku bangsa serta agama. Keragaman tersebut tersebar di seluruh Indonesia mulai dari wilayah ujung barat hingga ujung timur. Meskipun begitu, perbedaan di Indonesia diikat oleh satu semboyan persatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu dalam hal ini adalah Indonesia. Nah, melalui hak dan kewajiban penguatan peran politiknya yang termasuk politik praktis, meskipun itu bukan satu-satunya identitas politik Islam Indonesia. Nah, untuk urusan politik praktis bagi umat Islam Indonesia bukan saja masalah tabu. Nah, disebut dengan politik rendah. Lalu di sisi lain yang bersifat fundamental seperti perwujudan kehidupan berbangsa yang penuh damai, memperjuangkan keadilan sejahtera anak bangsa, dan menjadikan negara Indonesia dihormati dan disegani negara lainnya. Dalam umat Islam terkait dengan sistem koordinasi dan harmonisasi sesama partai Islam atau ormas Islam. Nah, tokoh Islam dan lembaga pendidikan Islam itu juga mengawal 4 komitmen kebangsaan, yaitu ada Pancasila, ada undang-undang, terus tentu saja NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu ada Bhinneka Tunggal Ika, lalu ada ancaman yaitu radikalisme, komunisme, dan sekularisme. Nah, politik Indonesia itu tidak dipersempit hanya dalam pengertian politik praktis saja. Meskipun politik praktis itu termasuk salah satu bentuk manifestasi dalam Islam, dalam politik Islam sebagai masyarakat dengan populasi terbanyak di negeri sendiri, yaitu umat Islam yang berkualitas terbaik, sepantasnya memang berhak menjadi pemimpin umat Islam Indonesia. Nah, hendaknya menjadi garda terdepan untuk mengatakan tidak terhadap pola kepemimpinan yang kooperatif, manipulatif, terus borjuis, serta menjauhkan Indonesia dari karakter adi ulung atau seperti adi ulung warisan bangsa sendiri. Nah, identitas hakiki politik Islam Indonesia itu adalah harmonisasi gerakan umat Islam Indonesia di bidang ekonomi, budaya, demokrasi, dan bergaining diplomasi dengan masyarakat global untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan berdaya.